Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 ingin mempresentasikan analisis pola curah hujan di DKI Jakarta bulan Februari 2011. Next. Jadi ini adalah nama-nama kelompok kita. Bisa di next lagi. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, pendahuluan, latar belakang, perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan global yang paling mendesak pada abad ke-21, dengan implikasi yang sangat luas terhadap berbagai aspek kehidupan manusia dan ekosistem IPCC 2022. Fenomena ini ditandai dengan perubahan signifikan dalam pola cuaca, peningkatan suhu global, dan variabilitas iklim yang ekstrim, yang secara langsung mempengaruhi siklus hidrologi dan dinamika ekosistem laut. DKI Jakarta sebagai ibu kota Indonesia yang terletak di wilayah pesisir menghadapi kerentanan khusus terhadap dampak perubahan iklim, terutama terkait dengan intensitas curah hujan yang tidak menentu dan potensi banjir yang mengancam. Data historis menunjukkan bahwa bulan Februari 2011 menjadi periode kritis yang menggambarkan kompleksitas interaksi antara perubahan pola curah hujan dan dampaknya terhadap ekosistem pesisir. Selama periodenya tersebut, Jakarta mengalami anomali curah hujan yang signifikan dengan intensitas yang jauh melampaui rata-rata historis. Studi yang dilakukan oleh Muharram et al. 2019 mengidentifikasi adanya korelasi kuat antara intensitas curah hujan dengan perubahan parameter kualitas air laut di pesisir Jakarta, termasuk salinitas, suhu, dan tingkat sedimentasi. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Sarijan 2020 menunjukkan bahwa perubahan ini memiliki dampak signifikan terhadap keanekaragaman hayati laut, termasuk populasi ikan dan organisme bentuk di perairan Teluk Jakarta. Selanjutnya, tujuan dan ruang lingkup. Tujuan 1. Menganalisis pola curah hujan di DKI Jakarta pada bulan Februari 2011 dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. 2. Menilai dampak perubahan pola curah hujan terhadap ekosistem laut di sekitar DKI Jakarta. Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis data curah hujan yang diperoleh dari stasiun meteorologi di DKI Jakarta selama bulan Februari 2011. Selama itu, penelitian ini juga akan mencakup kajian literatur yang mengenai dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut dengan fokus pada perubahan salinitas dan kualitas air. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara curah hujan dan kondisi ekosistem laut, serta memberikan kontribusi terhadap upaya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di DKI Jakarta. Saya Cecilia BRS Tanggang dengan NIM 2213511015. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah teori dasar. Perkenalkan, nama saya Farazila Ruslan. Perubahan iklim merupakan transformasi kompleks jangka panjang dalam sistem iklim global yang menurut IPCC 2022 ditandai dengan modifikasi signifikan pola cuaca dan kondisi rata-rata iklim. Kumar et al. 2020 menyatakan bahwa peningkatan gas rumah kaca dari aktivitas manusia menjadi pendorong utama fenomena ini dalam beberapa dekade terakhir. Wilson et al. 2019 menjelaskan peran fundamental siklus hidrologi global dalam sistem iklim bumi melalui pergerakan air di berbagai reservoir. Chen et al. 2021 mengidentifikasi bahwa perubahannya telah meningkatkan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim. Martin et al. 2021 menekankan dampak mendalam perubahan pola curah hujan terhadap ekosistem pesisir, di mana curah hujan berlebih menyebabkan pengenceran air laut dan kekeringan, meningkatkan salinitas. Rahman et al. 2022 menunjukkan bahwa fluktuasi salinitas ini mempengaruhi distribusi organisme, produktivitas, dan interaksi trofik dalam ekosistem pesisir. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Debbie Yasmin Arya dengan NIM akhiran 076. Teori dasar dampak perubahan iklim pada ekosistem pesisir. Perubahan iklim menaikkan permukaan laut sebesar 3,3 mm per tahun. Menurut Cruz et al. Tahun 2019, meningkatkan risiko abrasi pantai pesisir
spesies laut dengan beberapa berimigrasi ke wilayah lebih dingin untuk menghindari tekanan termal, menurut Chung et al. Tahun 2020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Oke, baik. Selanjutnya, tinjauan pustaka terhadap penelitian terkait. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Natalia Friskila Sianturi dengan NIM 2213511018. Penelitian terkini menunjukkan kompleksitas interaksi antara perubahan hidrologis dan respon biologis ekosistem laut. Zhao dan Han pada tahun 2019 menemukan bahwa perubahan pola curah hujan di pesisir Asia Tenggara mengakibatkan modifikasi signifikan struktur komunitas laut, termasuk pada pergeseran komposisi plankton dan pola migrasi ikan. Kemudian Prasetyo dan kawan-kawan pada tahun 2022 mengungkap peningkatan kejadian hujan ekstrim sebesar 30% dalam dekade terakhir di Teluk Jakarta dengan korelasi yang sangat kuat antara intensitas curah hujan dan perubahan parameter fisika dan kimia air laut. Kemudian, Thomson dan kawan-kawan pada tahun 2018 menjelaskan bahwa input air tawar berlebih mengganggu stratifikasi vertikal kolom air, mempengaruhi distribusi plankton dan nutrien, didukung oleh temuan Yamamoto dan kawan-kawan pada tahun 2019 tentang perubahan struktur komunitas plankton. Kemudian, Lee dan kawan-kawan pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa meski beberapa spesies mampu beradaptasi, perubahan yang terlalu cepat dan ekstrim dapat melampaui toleransi organisme, mengakibatkan pergeseran struktur dan fungsi ekosistem. Selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ignatius Afin dengan NIM awalan 7 dan akhiran 60. Untuk sumber datanya sendiri diambil dari website data online bmkg.go.id, dan untuk ruang lingkupnya diambil pada Provinsi DKI Jakarta, di mana mencakup 3 stasiun dengan parameter curah hujan pada tanggal Februari 2011. Dan untuk jenis stasiunnya stasiun UPT. Next. Untuk pengolahan datanya yaitu pertama diunduh dulu dari website data online, yaitu lalu digabungkan data di Excel di mana kita mengambil nama stasiun, koordinat XY, dan total curah hujan. Yang ketiga adalah visualisasi data di ArcMap dengan IDW di mana kita mengimport data dengan XY data, lalu melakukan proses analisis spasial dengan IDW, dan keempat penggabungan dengan SAP DKI Jakarta, lalu 5 finalisasi di mana kita menambahkan kategori, judul peta, skala, indeks, dan juga arah mata angin. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Priswati dengan NIM awalan 22 dan NIM akhiran 57. Lanjut pada hasil dan pembahasan, di mana akan ada 2 pembahasan, yaitu hasil pengolahan data peta dan juga analisis curah hujannya. Jadi di sini adalah hasil peta yang sudah dibuat oleh kelompok kami yang menunjukkan distribusi curah hujan pada bulan Februari tahun 2011, yang mana diklasifikasikan bahwa di Februari tahun 2012 DKI Jakarta mengalami curah hujan yang bervariasi. Diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu curah hujan rendah, tingkat menengah, tinggi, dan sangat tinggi. Pada distribusinya, curah hujan di Jakarta tahun 2011 ini mengalami curah hujan tinggi hingga sangat tinggi, terutama untuk bagian Jakarta Utara dan Timur. Sementara itu, pada wilayah selatan dan barat cenderung memiliki curah hujan yang rendah. Data inilah yang menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap daerah yang kemungkinan akan beresiko banjir. Ya, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dewa Yordiansyah dengan NIM 2213511053. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis data pola distribusi curah hujan DKI Jakarta Februari 2011.
Bisa dilihat kalau di karakter spasialnya Jakarta Timur itu intensitas curah hujannya rendah, dan di Jakarta Pusat dominasi intensitas curah hujan menengah, dan Jakarta Utara itu intensitas curah hujan tinggi hingga sangat tinggi. Biasanya itu faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama itu ada topografi, variasi ketinggian dari Jakarta Selatan ke Utara itu berbeda. Kalau Jakarta Utara itu biasanya sekarang ini sudah 2 mdpl meter di atas permukaan laut, dan kalau di selatan itu sekarang sekitar 26 mdpl meter di atas permukaan laut. Lalu yang kedua ada Urban Head Island. Itu terjadi karena dampak pembangunan kota terhadap pola curah hujan. Dan yang terakhir ada meteorologi, yaitu pengaruh angin muson dan interaksi laut darat. Bisa dilihat kalau di slide sebelumnya tadi, bisa dilihat kalau peta itu Jakarta Timur itu curah hujannya sangat rendah karena emang dia terkena angin muson dan kurangnya interaksi laut darat. Bisa di next. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Coach Rido Sujono dengan akhiran NIM 111, di mana hasil dari PPT kami menghasilkan 2 input, yaitu curah hujan di Jakarta dan ekosistem laut di Jakarta, di mana analisis curah hujan di DKI Jakarta pada Februari 2011 memberikan gambaran tentang variasi intensitas hujan yang berbeda di wilayah tersebut, di mana daerah utara dan timur mengalami curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan daerah selatan dan barat. Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu topografi, urban head island, serta pengaruh angin muson dan interaksi laut darat turut mempengaruhi pola distribusi hujan di Jakarta. Bagian ekosistem di mana terutama perubahan salubritas dan kualitas air yang dipengaruhi oleh fluktuasi curah hujan. Hal ini berkontribusi pada perubahan struktur dan fungsi ekosistem pesisir, termasuk distribusi organisme dan produktivitas laut. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut. Baik, mungkin bisa di next. PPT-nya ini. Oke, mungkin dari kelompok kami jika ada salah kata mohon maaf dan terima kasih.